Halo adik-adik. Halo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke. Selamat hari Minggu ya. Selamat pagi boleh, selamat siang boleh, selamat Ya. malam juga boleh. Yang penting kita sehat. Sehat ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mulai kembali ibadah kita. Seperti biasa, kita bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi harapan Koko, adik-adik semua ikut bernyanyi dengan baik. Semangat ya. Yuk, kita nyanyikan burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung dipakar, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi diriku dikasihi Tuhan. Oke, adik-adik semua, sebelum kita melanjutkan Pujian, pujian berikutnya, kita akan berdoa pembuka. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau boleh memberikan kami napas kehidupan, kesehatan, hari baru yang boleh Engkau berikan pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami walaupun secara online. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Engkau menyertai setiap rangkaian ibadah kami supaya rangkaian ibadah kami bisa kami ikuti dengan baik, dan semoga firman yang boleh kami akan dengar nanti bisa menjadi kekuatan untuk kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, pernah khawatir enggak atau ketakutan? Oh, itu tidak boleh. Kita kan anak Tuhan. Betul. Kita ingat, burung di udara dipelihara Tuhan, bunga bakung dipelihara Tuhan juga. Apalagi kita, adik-adik, kita nyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Sudah siap kok? Yo, siap. Yuk. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Oke adik-adik, kembali kita berdoa kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita berupa firman Tuhan. Yuk kembali kita lipat tangannya dengan baik. Kita berbicara kepada Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berulang kali kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau karena kami akan percaya bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah berada di tengah-tengah kami dan ada di dalam hati kami semua. Bapa, terima kasih jika kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berterima
kasih juga karena sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ya Bapa, berikan kami ketenangan, berikan kami keseriusan untuk mendengarkan firman Tuhan, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik, jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menenangkan hati kami supaya apapun firman Tuhan pada hari ini dapat kami dengarkan dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Firman Tuhan yang akan adik-adik pelajari dan dengarkan minggu ini dengan tema Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Bahan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Dengan ayat utama dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Yohanes 21 ayat 7. Jauh sebelum Yesus mati, ia berkata kepada murid-muridnya, "Aku akan mati, tetapi pada hari yang ketiga, aku akan bangkit kembali." Dan Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit dan sudah 2 kali memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus yang sudah bangkit berjanji akan menemui murid-muridnya di Galilea. Tetapi murid-muridnya yang telah berada di Galilea tidak tahu persis apa yang mereka harus lakukan tanpa kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang akan kita pelajari dan dengarkan hari ini adalah cerita tentang para murid Tuhan Yesus yang merasa takut dan bingung di Galilea karena Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama mereka. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, ia sangat mengasihi murid-muridnya. Dan sesudah bangkit, Yesus juga masih tetap mengasihi mereka. Kasih Tuhan Yesus tidak berubah sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh rohani. Setelah bangkit, Tuhan Yesus tidak selalu bersama-sama dengan murid-muridnya, seperti pada waktu sebelum kematiannya. Tetapi, sewaktu-waktu ia berjumpa dengan mereka, dan ia masih ingin mengajar banyak hal kepada murid-muridnya. Maria Magdalena yang bertemu dengan Tuhan Yesus pergi kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk menyampaikan pesan Tuhan Yesus agar segera para murid berangkat ke Galilea untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di sana. Dan murid-murid Tuhan Yesus pun pergi ke daerah Galilea dan mereka telah tiba di sana. Tetapi mereka menunggu-nunggu, ternyata Tuhan Yesus juga belum menemui mereka. Pada suatu hari, 7 murid Tuhan Yesus bertemu di pantai Danau Tiberias. 7 muridnya adalah Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, Nathanael, Thomas, dan 2 murid yang lainnya. Mereka menantikan Tuhan Yesus, akan tetapi Tuhan Yesus belum datang juga. Mereka takut dan bingung karena Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama mereka. Mereka tidak tahu persis apa yang mereka harus lakukan tanpa kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka.
dan mereka tidak tahu di mana Yesus berada. Danau Galilea dikenal juga dengan nama lain, yaitu Danau Genesaret, atau dikenal juga dengan nama Danau Tiberias. Panjang danau kurang lebih 21 km, dengan lebar kurang lebih 12 km, dengan kedalaman sekitar 42 meter sampai 48 meter. Dan permukaannya berada 212 meter di bawah permukaan laut. Dan di tengah situasi yang bingung, Petrus pun kembali ke pekerjaan yang lama. Dia pun merencanakan akan pergi menjala ikan di Danau Tiberias. Petrus pun berkata kepada keenam temannya, "Aku hendak pergi menjala ikan." Dan keenam teman yang lain berkata, "Kami mau ikut juga." Dan pada malam harinya, Simon Petrus dan keenam temannya pergi mendayung perahu ke tengah Danau Tiberias, dan mereka menebarkan jala ke danau. Tetapi tidak seekor pun ikan yang didapatin yang mendekati jala itu. Mereka mendayung perahu berpindah-pindah lokasi untuk menebarkan lagi jala mereka, tetapi tetap saja tidak mendapatkan ikan. Mereka berusaha terus sampai pagi hari, tetapi tetap saja tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Mereka menjadi sangat kecewa dan memutuskan untuk kembali ke pantai. Mereka telah lelah sepanjang malam bekerja keras menjala ikan dengan tanpa hasil. Lalu mereka mendayung perahu ke arah pantai untuk pulang. Pada saat kapal mereka mendekati pantai, mereka melihat seseorang berdiri di tepi pantai, akan tetapi mereka tidak mengenalinya. Dan orang yang tidak dikenal itu pun berbicara kepada mereka. Orang itu memanggil dari pantai, "Hai anak-anak, adakah kalian mempunyai ikan?" "Tidak, kami tidak mempunyai ikan satu ekor pun," jawab mereka. Mereka masih belum menyadari siapa yang memanggil mereka. Kemudian orang yang tidak mereka kenal itu berkata lagi kepada mereka, "Lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Nanti kalian akan mendapatkan ikan." Lemparkan jala lagi, pikir mereka. Kan sudah sepanjang malam ini kita melemparkan kemana-mana jala, tetapi satu ekor pun ikan tidak dapat. Tetapi mereka memutuskan untuk melakukannya juga. Dan mereka menebar jala kembali ke sebelah kanan, persis seperti apa yang dikatakan orang yang tidak dikenal itu. Dan terjadilah mukjizat, ajaib. Dan ternyata banyak ikan yang tersangkut di jala mereka, sehingga jala terlalu berat. Mereka kesulitan menarik jalanya, dan jala itu kuat tidak robek walaupun berisi banyak ikan. Dan Yohanes pun menyadari bahwa orang yang memanggil mereka berdiri di pantai adalah Tuhan Yesus yang telah berbeda tubuh rohaninya. Maka Yohanes pun cepat tanggap dan melihat ke arah pantai. Lalu Yohanes berkata kepada Simon Petrus, "Dialah Tuhan Yesus." Petrus pun menjadi kaget dan hatinya berdebar kencang. Simon Petrus sangat bergairah dan bersemangat begitu mendengar bahwa yang berdiri di pantai itu adalah Tuhan Yesus. Petrus langsung memakai jubahnya dan buru-buru terjun ke dalam air. Dia tidak mau menunggu sampai perahu mencapai pantai. Ia ingin menjadi orang yang pertama yang menjumpai Tuhan Yesus di pantai.
Simon Petrus ingin menunjukkan rasa kasihnya yang kuat kepada Tuhan Yesus. Jarak perahu ke pantai sekitar 90 meter jauhnya. Murid yang lain bergegas menyusul dengan perahu ke pinggir danau sambil menarik jala yang penuh berisi ikan besar untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Setelah ketujuh murid turun dari perahu, mereka melihat sudah ada tersedia ikan dan roti sedang dipanggang di atas api arang yang menyala di pantai. Tuhan Yesus yang menyiapkan itu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah kemari beberapa ikan yang baru kalian tangkap untuk dipanggang." Lalu Petrus kembali ke perahu. Ia menyeret jala ke pantai untuk mengambil ikan. Kemudian mereka menghitung jumlah ikan yang didapat. Ada 153 ekor ikan. Dan Petrus membawa beberapa ekor ikan ke perapian untuk dipanggang. Yesus pun mengajak mereka untuk makan. Kata Yesus kepada mereka, "Mari kita sarapan." Tuhan Yesus memecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Sesudah itu, ia membagikan ikan yang telah dipanggang. Tuhan Yesus melayani mereka seperti tamu. Tuhan Yesus mengetahui kesusahan murid-muridnya yang tidak mendapat ikan. Tuhan Yesus memberi pertolongan akan kesusahan murid-muridnya. Tuhan memberkati pekerjaan mereka dan membuat mereka berhasil menangkap ikan yang banyak. Dan para murid pun makan bersama di tepi pantai. Tidak seorang pun yang bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Mereka semua tahu bahwa ia adalah Tuhan Yesus yang sedang melayani mereka. Dialah Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Mereka merasa gembira karena bisa berkumpul lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Pesan dari firman Tuhan hari ini. Pertama, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh telah bangkit. Kedua, Tuhan Yesus yang sudah bangkit juga menyertai dan memperhatikan kebutuhan kita semua. Ketiga, oleh karena itu, anak sekolah minggu untuk tetap percaya dan mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh yang telah memelihara kehidupan kita dengan kasih-Nya yang besar. Firman Tuhan yang adik-adik sudah pelajari dan dengarkan hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan kita dengan senantiasa menyertai dan memenuhi kebutuhan kita. Untuk itu, anak sekolah minggu, tetaplah memelihara iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Dan anak sekolah minggu menyerahkan seluruh kehidupannya dengan datang kepada Tuhan melalui tekun berdoa sambil menunggu jawaban Tuhan. Oke, adik-adik semua gimana sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Sudah mendengarkan ya? Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Seperti biasa pengumumannya adalah nanti adik-adik bisa memasukkan persembahan adik-adik ke dalam celengan yang ada di rumah masing-masing. Nanti pada saat sudah bisa ke gereja lagi bisa ditaruh atau diberikan ke orang tua untuk diberikan ke guru sekolah minggu ya. Oke, Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Kita akan menyanyikan lagu bersyukur. Yuk kita semangat ya. Beri syukur, beri syukur, susah
ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Yuk kita berdoa bersama. Kita serahkan persembahan apapun yang sudah kita berikan untuk Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan, pada hari ini kami mengumpulkan sebagian berkat yang telah Tuhan berkatkan kepada kami. Jadikan persembahan kami ini Tuhan menjadi persembahan yang kudus dan menjadi persembahan yang baik di hadapan Engkau. Pimpin dan sertai kami untuk hari-hari yang akan datang, supaya kami bisa lebih mengasihi Tuhan dan memberikan persembahan yang sangat terbaik bagi Tuhan. Berkati persembahan kami ini, walaupun persembahan yang sangat kecil dan juga persembahan yang sangat sederhana jika dibandingkan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius pasal 6 ayat 26. Adik-adik, telah tiba kita di ujung acara ibadah kita. Mari adik-adik lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menyayangi dan memberkati kami. Terima kasih karena Tuhan selalu memelihara dengan memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Ajar kami ya Tuhan untuk beriman bahwa Engkau akan senantiasa memenuhi segala kebutuhan kami dan memelihara hidup kami hari lepas hari. Berkati orang tua kami ya Tuhan, berikan mereka kesehatan dan rezeki yang cukup. Berkati juga kami dalam aktivitas pendidikan kami di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.